Kisah Janda Perawan. Bab 3. Permintaan Orang Tua. Randy kembali menatap pria tua itu, buliran bening di pelupuk matanya mulai menetes, hatinya merasakan pilu yang mendalam, terlihat jelas, harapan yang begitu besar dari sorot mata pria tua itu yang mengharapkan agar putrinya dapat dijaga dengan baik. Tentu Pak, Randy akan menjaga Nela sebaik mungkin, ucap Randy yang membuat bibir pucat pria tua itu menyunggingkan senyumnya. Dia gadis yang baik, nak Randy, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Bapak titip Nela ya nak, jangan sakiti dia, ucapan bapak yang terakhir dengan satu tarikan nafas, ia mengucap kalimat Allah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat hal itu, suara teriakan Nela begitu memekik dan memenuhi seisi ruangan hingga terdengar keluar tempat. Ia tidak menyangka bapaknya akan berakhir dengan begitu cepat meninggalkan ia seorang diri. Randy pun akhirnya terisak melihat kenyataan pilu yang harus dihadapi seorang bapak dan meninggalkan putri satu-satunya. Tak ada sanak saudara lagi untuk gadis itu. Nela terus menangis tak henti-hentinya, memeluk jasad bapaknya, sedangkan Randy berusaha untuk menenangkan Nela, agar proses pengurusan jenazah bapak segera diselesaikan dan bisa dibawa pulang untuk dimakamkan. Sabar Nela, kamu harus kuat ya, ujar Randy sambil mengusap punggung Nela, berharap gadis itu dapat tenang. Tak lama kemudian, gadis itu kembali tak sadarkan diri. Randy kemudian memanggil beberapa perawat untuk membantu Nela yang sedang pingsan. Setelah 1 jam kemudian, jenazah pria tua itu sudah siap untuk dibawa pulang menggunakan mobil jenazah. Nela kembali tersadar dan mengingat kembali kepahitan hidup yang harus ia lalui saat ini. Sebelumnya, Randy sudah menghubungi pihak desa dan memberitahukan perihal kematian salah satu dari warga desa tersebut, serta meminta kepengurusan di desa untuk mempersiapkan segala kebutuhan pemakaman dan takziahnya. Ia pun meminta salah satu pelayan di rumahnya untuk datang ke rumah sakit, menemani ia dan juga Nela, berharap dengan adanya seorang wanita setengah baya ini, dapat membantu gadis itu menjadi lebih tenang. Dalam perjalanan pulang, Randy membawa mobilnya sendiri, sedangkan Nela dan Bi Ningsih berada di mobil jenazah yang mengekor di belakang mobil Randy. Setelah sampai di rumah duka, semua tetangga dan warga sudah berkumpul menanti kedatangan jenazah. Semua tampak prihatin pada Nela, yang saat ini hidup sebatang kara. Proses pemakaman berjalan lancar, cuaca hari itu sangatlah cerah, hembusan anginnya terasa begitu sejuk, namun kontras dengan perasaan Nela yang begitu suram dan gelap. Gadis itu masih terus berada di pusara bapaknya, masih tak henti-hentinya menangis, sedangkan semua yang mengantar ke pemakaman sudah beranjak meninggalkan tempat tersebut. Mbak Nela yang tabah ya, Mbak harus ikhlas menerima ketetapan Allah, ucap Bi Ningsih sambil mengelus punggung Nela. Tapi sekarang aku nggak punya siapa-siapa lagi Bi, aku sendirian, ujar Nela dengan terisak-isak. Loh, kan ada Bibi yang temani kamu sekarang, udah jangan sedih lagi ya, Mbak, ujar Bi Ningsih sambil terus mengusap lembut bahu gadis itu. Nela masih terus menangis sesenggukan, hingga matanya pun terlihat sangat sembab dan hidungnya tampak memerah. Tapi, kalau Mbak terus begini, nanti yang ada almarhum malah ikut sedih juga. Kita doakan saja semoga bapak kamu tenang di alam sana, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, ujar Bi Ningsih yang terus berusaha menenangkan hati gadis itu. Setelah beberapa saat kemudian Nela berhasil dibujuk oleh Bi Ningsih, kini ia merasa jauh lebih tenang dalam hatinya. Kemudian pada malam harinya, Nela yang masih ditemani oleh Bi Ningsih mengadakan pengajian untuk 1 hari wafatnya bapak. Setelah acara pengajian selesai, para tetangga dan warga yang menghadiri acara pengajian tersebut satu persatu berpamitan dengan Nela. Mereka pun benar-benar turut prihatin dengan keadaan gadis itu yang saat ini hanya hidup sendirian. Di rumah itu, hanya tinggal ada Nela dan Bi Ningsih saja. Sambil membersihkan rumah, Nela dan Bi Ningsih saling berbincang-bincang. Oh iya Bi, aku baru ingat, kayaknya dari tadi siang aku nggak lihat Randy ya, Bibi tahu nggak Randy kemana? Tanya Nela sambil menoleh ke sekelilingnya. Oh iya, Tuan Randy lagi ke kota, ada urusan soal rumah barunya, ujar Bi Ningsih.
Apa? Rumah baru? Tanya Nela yang terheran sambil mengerutkan alisnya. Iya, jadi Tuan Randy itu lagi beli rumah baru di kota. Dia itu walaupun anak orang kaya dan terpandang, tapi nggak pernah sombong dan nggak boros. Dia beli rumah aja hasil kerja kerasnya, jelas Biningsih. Nela hanya termangu teringat kebaikan-kebaikan yang telah Randy berikan padanya. Sejauh yang ia tahu sampai detik ini Randy memang berbeda dengan anak-anak orang kaya lainnya, yang hanya bisa menghamburkan uang dan berfoya-foya dengan uang orang tuanya. Tuan Randy juga rajin sedekah lomba Nela, dia udah jadi donatur tetap di beberapa panti sama yayasan gitu deh, beda banget sama papanya yang galak dan sombong. Mungkin Tuan Randy itu seperti mamanya, ujar Biningsih setengah berbisik-bisik. Nela hanya tersenyum dan jadi penasaran dengan Mama Randy. Emangnya kalau mamanya Randy itu, kemana Bi? Tanya Nela. Mamanya itu ada di luar negeri udah 3 bulan lebih, katanya sih ada bisnis gitu, orangnya sibuk terus, tapi tuh baik banget, sama kayak Tuan Randy, ujar Biningsih. Mendengar penuturan Biningsih, nampaknya gadis itu merasa begitu senang, memiliki kesempatan untuk bisa mengenal seorang lelaki seperti Randy. Kemudian ia dan Biningsih kembali berbincang-bincang hingga larut malam. Beberapa hari kemudian, setelah selesai acara pengajian hari ketiga untuk mendoakan almarhum bapaknya, Nela kembali bersedih, karena setelah ini ia harus benar-benar sendirian menghadapi pahitnya kehidupan. Bak, jangan sedih lagi ya. Insya Allah bapakmu sudah tenang di sana. Pesan bibi kalau mbak lagi kangen sama bapak, mbak ngaji dan kirim doa buat bapak, atau bisa juga nyekar ke makam bapak, ujar Biningsih yang menghampiri Nela duduk di ruang tamu sambil melihat foto bapaknya yang telah usang. Makasih ya Bi, selama beberapa ini bibi udah nemenin aku di sini, aku nggak tahu lagi harus bilang apa. Bibi sama Randy benar-benar orang yang baik, ucap Nela sambil memeluk Biningsih. Gak apa-apa mbak, saya ikhlas membantu mbak di sini, ujar Biningsih sambil membalas pelukan Nela. Oh iya, Randy masih sibuk ya Bi? Tanya Nela yang membuat Biningsih tersenyum lebar. Bak, kangen ya sama Tuan Randy. Ledek wanita paruh baya itu. Ah bibi apaan sih, aku kan cuma nanyain aja, soalnya udah 3 hari ini dia nggak kelihatan Bi, aku belum bilang makasih sama dia, ujar Nela sambil menunduk. Kalau urusan Tuan Randy udah selesai di kota, dia bilang sih mau mampir ke sini mbak, sahut Biningsih, membuat gadis itu hanya tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Beberapa waktu kemudian, Biningsih sedang memasak untuk makan siang di rumah Nela, sedangkan gadis itu saat ini sedang berada di kamar untuk membereskan pakaian bapaknya yang sudah tidak terpakai lagi dan akan disumbangkan. Tok, 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 Assalamualaikum. Terdengar pintu depan diketuk oleh seseorang kemudian, Nela bergegas membukakan pintunya dan betapa terkejutnya bercampur senang, karena ia melihat Randy di hadapannya. Waalaikumsalam, Randy. Kamu kemana aja? Ayo masuk, Biningsih lagi masak tuh di dapur buat makan siang, ajak Nela yang begitu sumringah saat melihat Randy kembali. Aku ada urusan di kota, jadi baru bisa hari ini mampir ke rumah kamu. Oh iya, ini aku ada oleh-oleh buat kamu, ujar Randy sambil memberikan sebuah tote bag berisi beberapa cemilan untuk Nela. Aduh, kamu ngapain repot-repot segala sih Ren, aku. Ucapan Nela terputus oleh Randy. Kamu nggak suka ya? Kalau kamu nggak suka, ya udah buat Biningsih aja deh, ujar Randy yang membuat mata Nela melebar. Aku mau kok oleh-olehnya, maksud aku tuh, aku kan udah banyak berhutang sama kamu, aku kan jadi nggak enak, ucap Nela. Gak apa-apa, lagian cuma oleh-oleh aja kok, ucap Randy sambil tersenyum. Tuan Randy udah datang. Gimana Tuan, apa urusannya udah selesai? Tanya Biningsih yang baru keluar dari dapur sambil menyuguhkan teh hangat. Udah selesai Bi, besok juga udah bisa langsung ditempatin rumahnya, ujar Randy. Oh syukurlah kalau begitu, saya juga udah siapkan semuanya Tuan, ujar Biningsih yang mendapatkan anggukan dari Randy. Nela menatap Randy dan Biningsih dengan terheran dan berkata, kamu mau pindah rumah Ren? Tanya Nela. Iya, tapi nggak sekarang sih,
Rumah itu mau ditempatin duluan sama Biningsih, ujar Randy yang membuat raut wajah Nela semakin murung sekaligus tercenung. Jadi begini Nel, Pak Burhan yang kontrakin rumah kamu ini, kemarin bilang sama aku katanya dia mau jual rumah ini ke juragan tanah di desa sebelah, dan katanya rumah ini juga mau dijadikan kos-kosan elit, ujar Randy yang membuat mata Nela menjadi berkaca-kaca. Kalau begitu aku mau tinggal di mana? Aku nggak punya keluarga lain ataupun saudara, ucap Nela dengan suara yang lirih. Kamu jangan sedih, kamu bisa ikut sama Biningsih buat tempatin rumah baru aku. Lagi pula bapak kan udah nitipin kamu sama aku supaya aku bisa jagain kamu, ujar Randy, membuat Nela semakin gundah. Namun tiba-tiba Randy, Biningsih dan Nela mendengar suara mobil yang terparkir di halaman rumah itu. Kemudian Randy menilik keluar jendela dan melihat seorang pria paruh baya dengan mengenakan setelan formal yang begitu gagah, nampak keluar dari mobilnya. Papa, gumam Randy. Siapa tuan? Tanya Biningsih. Ada Papa Bi, jawab Randy. Wajah Biningsih menjadi panik saat mendengar orang yang berada di depan rumah saat itu adalah Papa Randy, orang yang terkenal sangat galak dan sombong. Ia sudah bisa menebak akan terjadi hal seperti apa pada Randy. Pria itu langsung bergegas memasuki rumah Nela tanpa basa-basi dan permisi, karena saat itu pintu depan sedang terbuka hingga pria itu dengan mudah melangkahkan kakinya ke dalam rumah tersebut. Randy, Randy. Pria itu berjalan sambil berteriak memanggil nama anaknya, dan saat ia masuk, betapa terkejutnya ia benar-benar melihat Randy berada di dalam rumah itu. Oh, jadi benar kamu ada di sini, kemana aja kamu? Papa hubungi nggak pernah ada respon. Ngapain kamu di rumah rombeng kayak gini? Tanya pria itu dengan nada suara yang sarkas. Papa kebiasaan banget deh, masuk ke rumah orang main nyelonong aja, nggak ucap salam kayak permisi kayak gitu, ujar Randy yang membuat wajah papanya semakin menyeramkan. Kamu ini kebiasaan, ditanya sama orang tua selalu aja cari-cari kesalahan, ujar pria itu. Ya itu papa tahu, kalau papa salah, timpal Randy. Randy, jangan kurang ajar kamu ya. Pekik pria itu sambil berkacak pinggang, lalu tatapan matanya menoleh ke arah lain dan kembali melebarkan matanya. Itu kamu juga ngapain di sini Ningsih? Tanya pria itu, saat tersadar bahwa salah satu pelayan rumahnya ada bersama Randy di rumah Nela. Udah Pah, tenang dulu Napa, mendingan Papa duduk dulu, nanti Randy jelasin satu-satu, ujar Randy sambil berdiri menghampiri papanya dan mengedikkan dagunya ke arah sofa yang sudah usang, serta kainnya yang sudah robek. Pria tua itu melengos dan berkata, Cek, daripada duduk di bangku rombeng begitu, mending Papa berdiri aja. Entar kalau diduduki malah jebros lagi udah cepetan kamu mau ngomong apa? Tanya pria itu sambil mendengus kesal. Papa tuh nggak bisa apa hargai tuan rumah. Katanya papa orang terhormat, tapi masa nggak bisa hormatin orang sih? Ucap Randy yang membuat wajah papanya menjadi merah padam. Nggak usah banyak tingkah kamu Randy, kamu tahu sendiri gimana papamu ini. Masih mending papa mau berbaik hati buat dengerin penjelasan kamu sekarang. Kalau enggak kan, kamu tahu sendiri papa bakal berbuat apa, ancam pria paruh baya itu. Oke, jadi gini Pak, beberapa hari lalu kan Pak Kanto meninggal, beliau juga menitipkan anak satu-satunya ini sama Randy, namanya Nela, dia ini sekarang sebatang kara Pak, jadi. Ucapan Randy terputus karena papanya yang langsung menyambar. Oh. Jadi kamu mau tampung dia juga di rumah papa? Mau dijadikan babu juga? Pria tua itu kembali naik pitam. Papa nggak usah khawatir, aku nggak akan ngerepotin papa sedikit pun, biar Nela sama Biningsih yang tinggal di rumah baru aku Pak. Ujar Randy yang membuat mata papanya membelalak. Apa kamu punya rumah baru? Tanya pria paruh baya itu yang terheran.